Tapi saya berharap itu kasus kawan kita yang saya dengar siapa namanya yang tertangkap itu, uh, ya Frans. semoga semoga kasus itu bisa ini ya bisa menjadi berita nasional untuk mengajukan untuk dipertanyakan masyarakat luas Indonesia yang menegakkan keadilan agar yang korban ini bisa ini ya bisa mendapat keadilan, kebebasan berpikir. Ya, karena dia ini kan seorang manusia seperti manusia lainnya juga yang ingin mengkaji dan berpikir, dan dia harus mendapat satu kemerdekaan dalam hal ini. Apalagi Indonesia itu kan ada pasal 29 kalau nggak salah, tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. Nah, dia harus punya hak dalam undang-undang itu, termasuk kasus Ahok yang beberapa tahun kemudian. Sebenarnya Ahok itu tidak dipenjarakan, tetapi karena sikap orang Islam yang anarkis begitu kan, sehingga Ahok secara tidak adil diberi ganjaran yang demikian rupa yang sangat ini ya menyedihkan. Artinya ini mencerminkan kualitas kaum ulama di Indonesia. Ternyata mereka bukan ini ya, bukan pencetus dan bukan ini ya, bukan kaum-kaum yang menegakkan keadilan, kebenaran, seperti yang mereka klaim. Kawan kita yang saya dengar siapa namanya yang tertangkap itu, ya Frans. semoga kasus itu bisa ini ya bisa menjadi berita nasional untuk mengajukan untuk dipertanyakan masyarakat luas Indonesia yang menegakkan keadilan agar yang korban ini bisa ini ya bisa mendapat keadilan, kebebasan berpikir. Ya, karena dia ini kan seorang manusia seperti manusia lainnya juga yang ingin mengkaji dan berpikir, dan dia harus mendapat satu kemerdekaan dalam hal ini. Apalagi Indonesia itu kan ada pasal 29 kalau nggak salah, tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. Nah, dia harus punya hak dalam undang-undang itu, termasuk kasus Ahok yang beberapa tahun kemudian. Sebenarnya Ahok itu tidak dipenjarakan, tetapi karena sikap orang Islam yang anarkis begitu kan, sehingga Ahok secara tidak adil diberi ganjaran yang demikian rupa yang sangat ini ya menyedihkan. Artinya ini mencerminkan kualitas kaum ulama di Indonesia. Ternyata mereka bukan ini ya, bukan pencetus dan bukan ini ya, bukan kaum-kaum yang menegakkan keadilan, kebenaran, seperti yang mereka klaim. Kalau hanya sekedar berekspresi, apa yang mereka baca itu kena ini ancaman penistaan agama, ya lambat laun Islam ini tidak punya lain selain daripada semakin hari semakin tidak relevan. Dan bisa jadi dan tidak aneh kalau masyarakat ke depan akan meninggalkan agama Islam itu, karena memang tidak bisa membawa pencerahan, tidak bisa membawa ini ya kesejahteraan dan kemajuan kepada kreativitas dan produktivitas masyarakat. Saya kira demikian komen saya terhadap kawan kita itu. Semoga dia mendapat kesempatan untuk bisa mengaju kasusnya itu untuk naik banding, ya kan. Itu harapan kita. Silakan kawan-kawan, saya punya ini baru sampai rumah, mungkin saya punya waktu sekitar 15 menit lagi. Baik, shalom Pak, shalom, wassalamualaikum. Ya, shalom Mana Birong, shalom. Iya.
Oke, jadi tanggapan Bapak mengenai itu hanya sekedar untuk mengajukan banding ya Pak ya. Tapi menurut pendapat Bapak, apakah ketika dia mengupload dan apa ya, dia itu kan mengambil sumber ya, bahwa Bapak menyatakan itu dan dia menguploadnya gitu. Apakah menurut Bapak sebenarnya itu salah atau tidak sih Pak? Ini kan pernyataan Pak Cakra, ini kan pernyataan Pak Cakra yang dia ulas Pak. Jadi dia tidak membuat pernyataan sendiri gitu loh. Menurut Bapak gimana Pak pendapat Pak Cakra sendiri? Dia punya hak untuk mengulas. Itu satu. Dia punya hak kebebasan untuk mengulas apa yang dia kira sebagai bahan pendidikan, gitu kan. Ini kan kasus dia persis sekali dengan kasus Ahok, persis sekali. Ahok, kalau anda-anda yang di bawah ini yang ini perhatikan kasus Ahok, dia kan mengekspresikan apa yang dia dapat dari Quran, apa yang dia pahami, itu kan. Nah, kasus kawan kita ini sama, lebih kurang sama. Jadi dia mendapatkan satu analisa, yaitu misalkan analisa saya, kemudian dia mengulas analisa itu, ya kan, ya sebagiannya ya pendapat dia, walaupun dia ambil misalkan daripada analisa saya gitu, tetapi dia punya analisa tersendiri. Nah, pada dasarnya dia punya hak untuk mengekspresikan analisa dia itu. Nah, itu saya kira secara hukum dia sangat kuat untuk bisa naik banding. Cuma saja dia harus punya lawyer ya, harus punya pengacara yang kalau bisa yang pro bono gitu, yang tidak harus bayar. Mungkin dia masyarakat ini kan kalau bayar mungkin dia tidak mampu. Tetapi kalau ada kasus atau lawyer pengacara yang ini ya, yang pro bono, yang artinya pro bono yang pre gitu ya, itu kasusnya ini bagus untuk dijadikan bahan berita nasional, sehingga masyarakat lain bisa belajar dari kasus ini. Karena ini bukan kasus pertama, ini secara nasional kasus kedua setelah Ahok. Mungkin ada lain-lain yang tidak saya tahu, tetapi kasus dia ini sangat persis seperti yang dialami Ahok. Nah, saya berharap mungkin dia ini ya, kalau dia dapat pengacara yang pro bono, yang tidak harus bayar, kemudian yang bisa yang punya pengetahuan tentang agama, kebebasan beragama, tentang pasal 29 undang-undang dan hak-hak kebebasan inilah, kebebasan warga negara dalam mengeluarkan pendapat. Nah, saya kira ini bagus, terutama ini kasus ini harus bisa ditampilkan kepada mereka di kalangan akademia. Kalau kalangan akademia menghadapi ancaman yang demikian rupa, ujungnya ini tidak bagus terhadap sistem mengajar di kampus. Karena di kampus kan bahan-bahan begini yang sangat diperlukan, bahan-bahan yang kritis. Misalkan mahasiswa mendapat satu analisa dari pendapat si fulan, misalkan dia ingin mencoba mengkaji tentang aspek tertentu. Nah, si mahasiswa ini harus bisa membuat satu analisa dia sebagai bahan skripsi atau bahan research dia, dan mahasiswa ini harus punya kebebasan akademik di dalamnya. Walaupun dalam kasus ini kawan kita ini dia bukan di dalam kalangan akademik secara formal, tetapi ini kan bagian daripada pendidikan. Itu bisa diargumenkan saya kira, kalau dia bisa mendapat lawyer yang punya pengetahuan dalam aspek ini, kasus dia ini bisa diargumenkan, bisa naik banding. Bisa naik banding, dan bisa ini kan bisa mudah-mudahan bisa mendapat satu solusi yang adil bagi dia. Saya berharap demikian. Baik. Jadi itu harapan Bapak ya. Jadi artinya ada kebebasan berpendapat,
ada kebebasan menganalisa ya pendapat orang lain juga ya gitu ya, karena tadi Bapak membawakan dasar kebebasan berpendapat ini melalui undang-undang gitu Pak ya. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan itu bisa disuarakan ya, mudah-mudahan bisa didengarkan seperti di kasus-kasus lain ya, supaya itu tidak terjadi. Mudahnya kita itu untuk memvonis orang itu sebagai penistaan gitu, seperti yang Bapak pernah ulas itu, mengecilkan, bukan Bapak kayaknya, pernah ada satu orang mengecilkan suara mic, suara toa gitu, suara mic, suara speaker toa itu dianggap menistakan agama gitu. Nah ini yang saya rasa juga harus terpatenkan ya, apa yang disebut menistakan itu tadi gitu. Iya. Gitu. Ya, salah satu ini ya yang bisa mungkin umat Kristiani bisa bantu. Di Indonesia, di Jakarta itu kan ada organisasi Amnesty International. Nah, Amnesty International sangat jeli tentang soal ini. Mereka bisa mengangkat kasus ini tidak hanya di Indonesia, tetapi ke hadapan masyarakat internasional. Jadi mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi dengan staf Amnesty International yang ada di Jakarta atau di kota-kota setempat, kota-kota besar biasanya mereka ada, untuk untuk bisa mengajak masyarakat Amnesty International membuat pernyataan yang langsung dikeluarkan oleh Amnesty International. Nah, untuk anda di bawah mungkin pernah mendengar dulu waktu diluncurkan syariat Islam di Aceh, itu Amnesty International punya surat formal, kalau nggak salah 2 surat dikeluarkan paling kurang, tentang kasus mereka mengancam membuat satu pernyataan yang menyedihkan terhadap luncuran syariat Islam di Aceh, karena syariat Islam itu menindas dan melanggar hak-hak asasi manusia. Nah, kemudian beberapa tahun setelah dikeluarkan surat itu, Presiden Amnesty International dia pribadi ke Aceh, Teuku Umar. Nah, dia kalau nggak salah udah pensiun sekarang, tetapi ini presiden sebelum waktu itu dia langsung ke Aceh. Nah, mungkin kasus kawan kita ini umat Kristiani bisa membantu untuk mensuarakan ini kepada badan Amnesty International, agar mereka bisa mengeluarkan satu surat gitu, semacam surat yang pernah dikeluarkan tentang syariat Islam di Aceh. Ya, saya kira bisa itu sebagai pemula ya. Nanti ya di samping itu kawan ini harus ada lawyer tersendiri mungkin, dan saya rasa mungkin malah ya, lebih baik lagi Amnesty International itu kan punya network tersendiri. Nah, maka mereka bisa menyarankan lawyer-lawyer yang ada setempat yang punya ilmu dan pengalaman tentang hal ini, yang lebih punya pengetahuan bagaimana cara menghandle kasus ini. Saya kira itu bagus langkah itu. Baik. Oke, teman-teman yang lain silakan. Kalau saya berpendapat ya, ini agak susah nih. Susah sih, karena gini, kalau Ahok dibandingin sama si Frans Donald, itu Ahok tuh jelas. Ahok itu bukan hanya sebagai public figure, yang dimana dia masih mewakili banyak orang-orang yang masih berpikir waras buat negara ini, baik Kristen maupun Islam. Masih banyak yang pro sama dia meskipun non-Kristen ya. Tapi kalau Frans Donald ini apa saya bilang sih, Pak Cakra? Kenapa?
bukan hanya dia ya, mestinya kan ini yang ketangkep itu yang sebetulnya target itu adalah yang upload pertama, maksudnya yang membawa materi pertama ini kan Pak Cakra ya. Tapi yang kena Frans Donal, karena Frans Donal tinggal sebagai warga Jember yang notabene isinya Islam semua dan ketangkep. Dan yang paling apes, Frans Donal ini bukan Kristen yang arus besar. Frans Donal ini bukan aliran Kristen Tritunggal, bukan aliran gereja manapun, bukan apalagi Oneness ya, bukan. Saya kebetulan beberapa kali juga pernah dialog sama beliau. Dia ini adalah aliran dari Unitarian yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Iya, dia Unitarian emang katanya. Bukan juga SSY. Nah, maka dia adalah minoritas di kalangan minoritas. Ini yang lebih susah lagi. Iya. Jadi kalau orang-orang Kristen pun yang mau membantu dia, nah ini kembali lagi Kristen yang bagaimana yang mau membantu dia. Dan kalau mau dibilang dia mau dibantu, udah telat saya rasa, karena ya dia udah di tangan yang berwajib. Gak mungkin tiba-tiba ada Superman masuk ke jeruji besi, masuk ngeluarin dia, terus dianya lagi dibawa ke apa istilahnya ya, istilahnya itu menjadi refugees atau enggak Amnesty Internasional tadi, nggak mungkin sepertinya Pak, gitu. Kasus kedua kali lagi dia ini. Kasus kedua. Oh gitu ya. Dulu kasus pertamanya dulunya apa? Sama, tentang menyinggung orang Islam juga. 2017. Oke. Siapa namanya kan? Frans Donal. Ignatius kalau nggak salah. Iya, dulu udah pernah masuk penjara. Nah inilah yang aku bilang susah. Kenapa? Karena otomatis polisi pasti mengantongi alamat dia, polisi udah tahu dia di mana, pasti udah digambar dulu. Jadi kalau ada laporan dikit-dikit ya polisi akan lebih mudah nangkapnya. Ditambah lagi Frans Donal waktu ditanya, coba baca berita ya, alasan dia melakukan isi-isi kontennya dalam YouTube-nya dia itu dia mengaku tujuannya adalah untuk menaikkan viewer dan pendapatan dia. Nah ini kesalahan besar nih. Ini kesalahan besar. Ini kesalahan yang mestinya kita sudah belajar dari anak Batak. Kalau Pak Cakra tahu anak Batak juga kedua kalinya ditangkap dan jawabannya sama. Tujuan kamu bikin konten ini apa? Mencari uang dari YouTube. Nah itu fatal. Fatal udah. Saya rasa orang Kristen manapun pasti nggak akan terima dengan pernyataan demikian. Iya, iya. Tapi begini ya, ada dua sesi. Dua sesi karena begini. Salah satunya taruhlah pernyataan dia itu benar untuk cari uang. Tetapi uang yang didapat dari YouTube seberapa lah, ya kan? Nah, itu satu. Taruhlah itu kita anggap valid, ya kan? Pada saat yang sama, berita yang dia kan punya interest tertentu terhadap berita tertentu yang dianggap ada substansi. Mungkin ada sisi lain yang bisa dia yang mungkin yang membuat dia mengangkat aspek-aspek tertentu dalam soal keagamaan yang dianggap bisa bisa menjadi tempat dia belajar untuk dia, dan juga ya di samping itu dia bisa mencari pendapatan. Nah, jadi mungkin ada dua sesi di samping. Saya kira mungkin ada dua dimensi yang membuat dia itu mengambil satu keputusan. Oh, ini tentang kajian ini saya tertarik sebagai pribadi. Kemudian juga ya mungkin saya bisa cari kalau ada banyak penonton saya dapat uang. Nah, bisa jadi dua-duanya valid.
Tetapi yang satu ini yang tidak bisa yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya kebebasan dia untuk mengangkat satu bahan berita ke permukaan itu dia harus punya hak yang bisa dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Misalkan begini, alasan dia juga sama. Misalkan kan banyak kita dengar dan saya sendiri sangat banyak mendengar orang Islam yang masuk Kristen itu dituduh dibayar. Ya kan? Dituduh dibayar. Padahal saya sendiri tidak pernah melihat satu kasus yang ada orang Kristen itu dibayar gara-gara masuk Kristen. Saya belum pernah lihat. Tetapi kok berita itu banyak tersebar dalam masyarakat Islam. Nah, taruhlah misalkan ada seorang Islam yang masuk Kristen. Mungkin ada sedikit di alam pikiran dia itu kehidupan saya tidak begitu sejahtera, pendapatan saya begini karena terkait dengan pola pikir dan sikap masyarakat itu sendiri sehingga lapangan kerja terbatas. Nah, dari segi ekonomi mereka terjerat, dari segi kualitas moralitas mereka terjerat, dari segi spiritualitas mereka tidak mendapat satu pencerahan atau enlightenment. Nah, itu membuat satu masyarakat Muslim keluar daripada Islam dan cari agama lain, dalam hal ini misalkan masuk agama Kristen. Nah, kebebasan dia untuk mengambil satu keputusan keluar dari Islam itu adalah hak semua manusia yang harus dilindungi oleh negara. Itulah kan pasal 219 ke situ dia kan kalaupun misalkan nanti setelah dia masuk Kristen kehidupan dia lebih bagus, lebih sejahtera, dapat kerja, kan dapat uang dan juga mendapat satu ketentraman dalam spiritualitas dia yang dia rasa mendapat satu pencerahan atau enlightenment. Orang bisa menuduh seseorang ini yang masuk Kristen, dia masuk Kristen karena dibayar. Lihat dia sudah punya kerja yang bagus, lihat dia sudah beli mobil, lihat dia sudah bisa dipromosikan sebagai presiden perusahaan pulan, ya kan? Banyaklah alasan-alasan lain. Tetapi pada dasarnya dia masuk Kristen mungkin bukan ke situ. Dia mencari satu ketentraman, satu kesejahteraan yang kebetulan ada di tempat agama yang dia cari, misalkan masuk agama Kristen, kan gitu. Nah, jadi kasus kawan kita itu saya kira punya dimensi yang demikian. Jadi dengan adanya lawyer pro bono yang sangat jeli tentang kasus perbedaan pendapat atau terutama dalam hal-hal yang melanggar hak asasi manusia. Nah, Amnesty International sangat jeli tentang hal ini dan mereka bisa mengangkat berita ini ke permukaan atau ke tingkat internasional, tidak hanya di Indonesia, sehingga hal-hal yang demikian ini bisa menjadi bahan pemikiran bagi para anggota DPR, anggota MPR. Mereka ini kan sebagai lawmakers yang membuat kebijakan kepada masyarakat. Jadi harus hal kasus kawan kita ini harus menjadi nanti bahan berita nasional sebagai bahan kajian mahasiswa berikutnya. Nah, karena kalau kasus ini dibiarkan demikian terus, ini kan mengarah kepada kualitas akademi nantinya. Kalau anak mahasiswa tidak bisa mendapat satu kebebasan berpikir untuk mereka keluarkan skripsi mereka dan bahan research mereka, mahasiswa tersebut juga kena nanti. Akhirnya mahasiswa yang ke universitas hanya cari ijazah, tetapi kualitas yang kritis yang mereka dapat tidak ada. Walaupun mereka punya sarjana atau doktor atau apa gitu kan, tetapi kualitas daya nalar yang mereka dapat dari perguruan yang mereka raih ternyata tidak begitu banyak substansinya, dan ini perlu kita angkat ke permukaan sehingga bisa dipertanyakan nanti bagaimana menciptakan kualitas pendidikan di universitas misalkan. Bagaimana menciptakan pendidikan di masyarakat yang secara formal dia tidak pernah
jadi mahasiswa. Tetapi proses dia belajar harus ada kebebasan bagaimana cara seseorang belajar. Misalkan kasus Ronald ini yang misalkan dia bukan sebagai mahasiswa tetapi hanya sekedar yang masyarakat biasa, bisa jadi satu sisi dia mengungkapkan dirinya untuk cari uang, taruhlah itu valid, ya kan? Kemudian bisa kita harapkan apakah ada sisi lain daripada dia untuk mengangkat hal ini yang yang mungkin dia tahu sangat sensitif, tetapi mungkin ada sisi lain di dalam dia ini yang ingin tahu, ada sifat ingin tahu tentang misalkan kajian-kajian yang tidak pernah dilakukan atau jarang dilakukan di Indonesia, persoalan tentang ya Al-Quran, tentang hal-hal yang tidak diizinkan untuk dipertanyakan dalam Islam. Nah kan, jadi ini lawyer-lawyer yang pro bono yang pernah atau yang sering menangani kasus-kasus ini, saya rasa mereka sangat mengerti cara membuat satu kasus untuk bisa diajukan ke pengadilan untuk naik banding, ya kan, untuk naik banding. Saya kira ada jalan ke situ. Saya positif, saya sangat sangat positif karena saya kira Indonesia punya potensi ke situ, walaupun sekarang ya masih didominasi oleh orang Islam yang otot seperti orang-orang ulama, ya kan? Tetapi itu bukan satu halangan bagi dia kalau kebetulan dia mendapat kesempatan untuk mendapat lawyer atau pengacara yang memang benar-benar punya pengetahuan dalam kasus ini. Demikian dulu. Oke. Mungkin nggak ya, Prof, kira-kira ini seperti untuk membuat keseimbangan ya. Artinya karena selama ini kan yang terblow up ini adalah para pemuka-pemuka atau ustadz-ustadz yang lagi banyak berita-berita yang miring ya tentang mereka, tentang anak-anak perempuan itu gitu kan. Ya mungkin kok kita melulu ini yang kena nih, harus sebelah tuh harus kena dong. Bisa jadi nggak tuh ya kira-kira ya? Apakah mungkin seperti itu? Gitu. Jadi banyak ustadz-ustadz yang terblow up itu dipolisikan gara-gara anak-anak perempuan mereka gitu kan. Dan ini sangat banyak gitu ya di rumah-rumah pendidikan itu. Ternyata bisa jadi apakah mungkin gitu ya, sebagai balasan juga mereka juga harus melakukan ini, orang-orang tertentu tapi ya oknum-oknum tertentu gitu. Mungkin nggak Pak kira-kira? Yang dimaksud oknum tertentu di kalangan oknum pelapor Pak, oknum pelapor Pak, oknum pelapor yang iya. Bisa jadi. Karena gini kan, yang sangat sangat kemungkinan atau tidak menutup kemungkinan berita sampainya ke polisi itu kan karena dilapor, karena ada sekelompok orang yang tidak senang atau tidak siap menghadapi satu kritikan, ya kan, itu sehingga masyarakat mendosok mengajak pihak keamanan untuk menangkap seseorang ini. Saya kira polisi sendiri tidak open atau tidak tahu tentang kasus ini, karena di Aceh juga sama. Polisi di Aceh, kasus-kasus yang terjadi baik itu pembunuhan atau pembakaran rumah, itu mulanya masyarakat yang desak polisi untuk untuk membiarkan kasus itu, atau setelah kasus itu terjadi, ya polisi tidak begitu banyak bicara, paling mencoba menangkap seseorang yang benar-benar yang sangat terkait dengan satu kejadian.
Tetapi sebelum itu ada sekelompok masyarakat yang memang mengacu satu kejadian yang membuat kawan kita ini tertangkap gitu. Kalau masyarakat menerima kritikan misalkan yang diposting oleh kawan kita ini, Ronald, kalau masyarakat siap dengan kritik, kalau masyarakat siap dengan bahan-bahan mereka, sekritis apapun, itu kan tidaklah jadi masalah, tidak dianggap satu hal yang di luar hukum. Tetapi karena masyarakat Islam tidak terbiasa dan tidak terdidik dengan pemikiran-pemikiran kritis, ya mereka mengambil hal ini sebagai penista agama. Dalam hal ini termasuk ya kaum ulama, kaum ustaz terutama. Saya kira kaum ustaz ini yang paling sangat tidak begitu primitif ya, begitu barbarik pola mereka berpikir, dan ini tidak terlepas daripada ajaran yang mereka pegang, ya kan. Untuk kejelasan ini tidak terlepas daripada ajaran yang mereka pegang, dan juga di belakangnya itu ya masih banyak kaum ulama, atau bisa kita katakan umumnya kaum ulama sama sehaluan dengan pemikiran-pemikiran ustadz yang begitu primitif ini. Jadi menjawab pertanyaan Pak Nabirong, saya kira ya itu sangat kemungkinan ada oknum di belakang yang memang yang membuat ini ya kawan kita ini menghadapi konsekuensi yang demikian yang kita sayangkan. Baik. Oh, Bang Bisi belum itu. Ya. Oke, mungkin yang lain berpendapat, silakan. Bang Pisi, selamat malam, pagi. Pagi, shalom. Pagi. Ya, Ini kasus apa ya? Si Frans Donald, Bang. Frans Donald. Kenapa dia? Dia kan ketangkap gara-gara mengulas pernyataannya Pak Cakra ini. Mengulas, dia mengutip kembali apa gimana? Iya, mengutip kembali mengutip kembali pernyataan Bapak ini bahwa yang dikatakan si Bapak itu adalah fiktif gitu. Lebih tepatnya mereview sih Bang Pisi. Mereview kutipan Bapak terkait dengan bahwa Mr. M itu fiksi gitu. Lo ambil kutipan bisa maksudnya Nah, itu dia proses penelitian atau apa? Masih baru dimasuk polisi, belum diputus, maksudnya itu kan masih penyidikan dan baru kasusnya baru. Kalau hanya ada laporan, tetap polisi dari tingkat lidik ke sidik, saya kira itu nggak mungkin karena itu kan keterkaitan dengan kutipan ya. Setiap kutipan itu tidak dapat disalahkan ketika orang tuh mengambil kutipan. Jadi contohnya sudah baju oranye Bang, sudah baju oranye Bang. Oh, udah tersangka ya? Sudah baju oranye. Dari tanggal 7 apa 9? Masih sih? Bentar ya, aku lihat dulu ya. Namanya siapa? Frans Donald udah di tok udah banyak itu Bang. Bah. Telat update. Pak Cakra. Ya. Aku Niuli kena tombak juga akhirnya Pak Cakra. Ini Juli. Langsung dua-duanya ditombak Pak Cakra. Ya ampun. Bang PC aku kira udah nonton ininya, beritanya. Udah baca beritanya. Baru dengar juga tadi Bang Prof. Baru tadi nih aku dengar juga bahas yang tadi orang komentar Bang. Iya, ini lagi rame sih. Memang Jember itu memang tempat yang rawan ya. Kenapa gitu? Karena kampung mamahku kan di situ juga. Boru Jawa kan Bang. Jadi memang dari situ asalnya. Memang gini banget. Termasuk keluarga dari mamah juga kayak gitu semua. Apa? Fanatik-fanatik gitu Bang. Jember itu Jawa mana ya? Jawa Timur. Jawa Timur. Dekat Yang Madura. bisa mengalah. Oke, dekat Madura.
Gimana, Yang bisa Prof? mengalahkan Jember itu memang hanyalah Timor Leste. Karena yang bisa merebut Krisdayanti dari Anang kan orang Jember. Hanya Raul Lemos. Bisa, boleh itu Bang, boleh Bang. Ya. Kalau yang kubaca tadi sepintas di berita itu dia ngutip, tapi dia ngutipnya ke YouTube ya. Iya. Oh iya sih, kalau YouTube kan dapat AdSense ya. Terus kalau pertanyaan kepada penyidik tuh biasa menjebak. Terkait dengan apa yang kamu lakukan, kenapa kamu melakukan itu. Nah kalau seandainya dia terima AdSense dari situ, itu berarti ada yang namanya keuntungan. Makanya teman-teman yang main YouTube, kalau mengutip, itu hati-hati sih sebenarnya. Karena itu ada AdSense-nya, ada monetize-nya. Jadi pasal 156A itu untuk menguntungkan diri sendiri itu pasti kena. Karena YouTube itu monetize. Kalau TikTok nggak akan bisa kena karena dia bukan monetize, dia di give gitu. Itu memang bedanya YouTube dengan TikTok sih. Terus time of condition-nya itu juga berbeda. Kukira tadi kutipan terus dia yang ngurus kayak penelitian skripsi, tesis atau disertasi gitu. Itu memang nggak bisa karena dia kutipan. Tapi kalau di YouTube dia mengambil keuntungan. Jadi kalau ditanya polisi, kenapa kamu melakukan itu? Apakah ada keuntungan? Nah di situ pasti dia bilang ya ada. Kamu copyright nggak? Nah seperti itu. Itu sih memang bahaya sih. Ya setuju. Karena itu makanya banyak yang keciduk kena geruduk ini gara-gara YouTuber emang gitu. Ambil contoh dari kasusnya ini ya. Ya anak Batak udah tahu lah ya, karena YouTube juga kan. Tapi sang debater sekarang jadi nama sang apologet, ganti nama ya. Nah itu alasan kenapa beliau, menurut saya nih ya Bang PC ya, sorry ya. Menurut saya kenapa beliau ganti nama akun YouTube-nya ya, karena YouTube itu yang akan jadi masalah. TikTok itu nggak akan bisa jadi masalah. Karena TikTok itu yang berubah itu username sama kodenya itu berubah. Ya. Betul. Nama aliasnya juga bisa berubah, nama aslinya juga bisa berubah. Jadi itu nggak bisa dilacak gitu. Yang masalah memang YouTube. Nah, kalau memang YouTuber mau berani-berani, saran saya ya ikutin jejaknya Pak Cakra. Kalian keluar negeri. Ya kalian ngutip Pak Cakra tapi masih di dalam negeri ya habis. Selesai. Begini, jadi di Indonesia, jadi kasus dia itu bukan karena mengkomen begini, dia membuat satu analisa, walaupun analisa dia itu dikutip atau sumber yang dia gunakan adalah dari YouTube. Tetapi kan dia bukan asal ngopi dan mengupload ke akun dia untuk cari uang. Tetapi dia komen kan, dia buat analisa sendiri dia kan. Tetapi jadi pertanyaan begini secara license ya. Kalau tertangkapnya dia karena tidak mendapat izin license dari creator, dalam hal ini video saya, itu agak lemah kasusnya. Karena begini, karena dia bukan copy dan paste untuk dimonetizekan ke dalam akun dia, tetapi hanya dia ini buat kutipan, dia buat analisa sendiri, kemudian dia baru publish ya kan. Secara nampaknya ada copyright dalam, kalau di sini di Amerika ya, itu ada creative license. Creative license artinya seseorang bisa mengutip satu berita dan kemudian si pengutip ini dia membuat analisa sendiri terhadap sebuah analisa tertentu. Dalam hal ini tentang misalkan analisa saya gitu. Jadi dalam creative license YouTube itu di Indonesia saya kira sama.
Saya kira sama karena karena secara di tingkat internasional itu ada tingkat creative license sebagai kreator untuk seorang YouTuber. Nah, nampaknya bisa jadi kasus itu bisa lemah kalau dianggap dia melarang license atau menceplak license seseorang untuk bisa menceplak kopi video seseorang untuk untuk cari uang, dimonetiskan kalau tidak ada dasar hukum yang ada dari YouTube itu sendiri. Tetapi yang saya tahu YouTube ada tingkat creative license dan itu saya kira sama di Indonesia. Tetapi itu bisa kita lihat kembali bagaimana mungkin di Indonesia ada hukum tertentu yang memang tidak ada creative license. Tetapi tidak mungkin juga kalau tidak ada creative license, itu proses ngajar-mengajar susah. Jadi mahasiswa tidak lagi bisa menciptakan satu deskripsi atau skripsi mereka kalau kalau mengutip statement seseorang untuk membuat satu skripsi sebagai bahan research. Saya kira itu bisa bisa menjadi sikap penghambat terhadap pendidikan, terutama terhadap free speech. Bagaimana kita mengutip seseorang untuk mengangkat satu kasus yang bermasalah, sedangkan mengutip itu sudah dianggap satu hal yang melanggar lisensi seseorang. Ada satu kasus di Amerika yang memang dianggap kriminal. Misalkan begini, membuat satu berita yang tidak benar terhadap seseorang, kemudian berita itu dimonetiskan. Nah, itu bisa kena. Kalau di Amerika itu bisa kena. Karena itu dianggap memburukkan nama seseorang karena tidak benar. Ya, jadi nampaknya kasus kawan kita itu Donald bukan demikian. Bukan demikian. Dia hanya kalau nggak salah saya ya, kalau nggak salah apa yang saya dengar, dia mengutip video saya untuk dia kupaskan sendiri, kemudian dia upload, dia upload. Dia hanya mengupas apa yang saya publiskan tentang dalam hal ini kondisi Nabi Muhammad menurut Al-Quran. Itu dia punya hak creative license. Kalau ini ya, kalau memang ke arah situ, tapi kita tunggu saja tentang duduk perkara, karena ini kan yang kita dengar ini bukan berita langsung dari dia. Kita dengar ini dari berita yang saya baca, saya sendiri dari kawan-kawan di sini juga saya dengar. Kemudian saya dengar dari dua berita yang dikirim oleh kawan. Tapi itu berita itu sendiri ditulis orang lain, bukan statement dari si kawan ini sendiri. Nah, tapi kalau melihat dari situasi secara license itu, kalau dia mengutip seperti saya katakan tadi, dia mengutip satu pernyataan dari seseorang untuk membuat satu analisa sendiri, itu secara YouTube itu dia punya hak creative license. Di situ termasuk bukan hanya YouTube ya, berita apa saja yang kita dapat dari koran, itu kan berita-berita yang kita baca di TV kan demikian. Mereka baca surat kabar menurut New York Times misalkan, dia dikatakan ada tentang suasana pulang-pulang. Nah, pemirsa yang nonton berita itu kan jadi bahan masukan. Nah, si yang punya televisi, mereka akan cari uang di situ. Ada iklan, ya kan? Pas lagi diberitakan satu berita, ada iklan. Iklan itu kan masukan bagi yang punya televisi.
Tetapi pada saat yang sama di televisi ini punya hak lesen untuk memberitakan apa yang mereka baca, apa yang tertulis di surat kabar yang mereka baca. Nah, itu saya kira ini ya tentang duduk perkara antara hak pemirsa atau hak penganalisa dalam hal ini, seperti analisis orang ya kan, dalam hal ini si Leonard kawan kita ini, dia punya hak ini creative license di situ terhadap satu berita yang dia dapat yang tertarik dia, walaupun ada kaitannya dengan dia dapat uang dari YouTube di YouTube, tetapi alasan dia dapat uang itu lemah saya kira, walaupun dia mengaku dia dapat uang untuk membuat konten video YouTube, dia mengaku, tetapi pada ada alasan lain yang sekira dia punya hak tertentu dalam hal ini. Ya, Prof, saya tanggapin ya. Terkait di Indonesia ini, itu bukan di YouTube itu bukan terkait dengan hak cipta, tetapi KUHP-nya itu pasal 156A tentang penistaan agama. Ya. Terus dengan pasal 28 ayat 2 kalau saya nggak salah itu Undang-Undang ITE. Jadi itu tentang penyebaran informasi. Nah, kalau seandainya dia itu menganalisa, itu memang hati-hati sih analisanya ini, karena memang negeri Konoha ini agak berat. Tapi kalau dia timbul dengan pertanyaan, contohnya dia mengutip apa yang dikatakan Prof, bahwa apakah Muhammad fiktif, itu dia tidak akan kena. Tetapi kalau dia kutipan kemudian dianalisa, nah itu yang akan menjadi sumber permasalahan. Kenapa dia menganalisa? Apa tujuan menganalisa? Bagaimana kamu bisa menganalisa ini? Siapa yang menyuruh kamu? Nah, itu banyak pertanyaan, Prof. Nah, itu yang membuat dia akan tersandung dengan kasus ini. Tetapi saya juga belum tahu ya, apa yang terjadi terkait dengan apa yang dilaporkannya gitu, mereka ini. Nah, ini berbeda dengan mungkin kalau di Amerika, dia kebebasan berpendapat pasal 29 ayat 2 itu tertanam benar-benar ya kan, 28 ayat 2 atau 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar ya. Nah itu memang ada di Indonesia, tetapi khusus untuk pasal 156A itu barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita di depan umum. Nah terkait dengan hoax atau tidaknya itu yang kita nggak tahu, karena dia ngutip kemudian dia analisa, kemudian dia membuat suatu hal yang mungkin menyinggung antar umat beragama, antar golongan lah contohnya. Cara satu-satunya supaya mendapatkan hak cipta, kita bisa melihat dari forbidden question. Nah itu Kumala, dia nggak di depan umum, tetapi dia melakukan suatu privasi, siapa yang mau masuk berlangganan gitu. Itu cara-cara YouTube supaya teman-teman menghindari yang namanya penistaan agama, teman-teman. Jadi itu bukan di depan umum, tetapi sudah privacy. Nah, itu cara bermain YouTube supaya teman-teman bisa memahami ya cara kita memandang hukum di Indonesia ini. Ya kalau di YouTube itu terlepas semua bisa melihat, berarti itu di depan umum. Kalau seandainya dia udah privacy, nah itu nggak bisa. Nah itu kalau yang tadi saya tangkap, dia menganalisa, artinya dia sudah punya hal yang membuat sesuatu hal premis baru, dia bisa tapi kalau di YouTube kita hanya bertanya aja, apakah Muhammad ini fiktif? Gak mungkin. Apakah yang dikatakan oleh Prof ini fiktif, Muhammad ini benar-benar fiktif? Kalau timbul pertanyaan gak akan jadi masalah, tetapi timbul analisa, dia akan membuat suatu hal kepada dirinya itu agak sedikit permasalahan ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bukan terkait dengan hak cipta, tetapi kepada penyebaran yang terjadi, informasi di depan umum. Gitu sih Prof. Iya, saya mengerti. Itu kan pasal 156A memang sangat bermasalah begini. Kasus yang ada di Aceh yang terjadi kepada Tengku Ayub Syakubat di Biren 2012 itu
dia kan di rumah pribadi. Dia lakukan pengajian di rumah pribadi, dan ada beberapa anggota masyarakat yang tertarik kepada pemikiran dia. Itu dibakar rumahnya sampai dia juga dibunuh dan beberapa orang lainnya terbunuh. Itu gara-gara pasal itu. Pasal 15A. Jadi pasal 15A tidak mengenal privasi. Nah, ini masalahnya. Pikiran kita sendiri begini kan. Misalkan satu orang yang punya pikiran terhadap Islam kritis, dia berpikir sendiri, saya tidak mau lagi ke masjid misalkan. Nah, jadi kalau dia terangkan kepada masyarakat menanyakan misalkan, kenapa lagi kamu nah, halo jadi ketika dia mengekspresikan pendapat dia, masyarakat mengenal atau mendengar apa yang dia mengerti, kenapa dia mengambil keputusan tertentu, cara dia beragama, itu bisa kena pasal itu juga. Jadi mengeluarkan pendapat kita sendiri walaupun di rumah kita sendiri, kalau didengar orang walaupun dalam ruang tertutup, itu sudah dianggap mempublikasi hasil pemikiran kita. Jadi pasal 15A ini 156A ini secara hukum hak asasi manusia memang tidak punya tempat, saya rasa. Jadi kawan kita ini kalau dia punya lawyer yang punya pengalaman tentang hak asasi manusia, jadi pasal 156A ini bisa dikesampingkan, walaupun itu sudah dianggap undang-undang Indonesia, tetapi secara hukum internasional tentang hak asasi manusia itu kuat sekali. Tergantung cara pengacara. Ke-mute kayaknya Pak Cakra, suaranya nggak ada. Tapi nggak ada logo kena mute loh di situ. Itu logonya mute. Ada di mute. Ya kalau saya bilang berarti ini bukan masalah tentang hukumnya. Kalau saya melihat ya, saya lihat memang Islamnya yang masalah gitu. Di mana-mana selalu jadi masalah. Tadi katanya di Aceh tahun berapa? 2012. Forbidden Question juga terpaksa bikin seperti itu. Ya kenapa? Ya karena memang dia udah tahu, karena si Kumala, siapa namanya? Kumaila Hakim ya, Hakim apa Hakam gitu. Dia memang udah tahu bahwa agamanya tabiatnya begitu, Bang. Makanya dia bisa begitu. Nah, Frans Donald kurang mengerti tentang itu. Jadinya ketangkep lagi. Ya memang ini masalah kebebasan berpendapat sih, itu aja bener. Tadi ada yang typing, itu bener sih. Memang Indonesia itu membebaskan kita untuk berpendapat, tapi secara kenyataannya nggak seperti itu. Selama apa? Selama ada Islam mayoritas, ya nggak bisa. Contoh sekarang Edis TV lagi rame ya kan. Edis TV apakah dia menista? Enggak kan, dia bertanya. Dia bertanya dengan dalil-dalilnya Islam sendiri. Tapi yang kepanasan siapa? Islam juga. Sampai disuruh, sampai mau dilaporkan ke mahkamah internasional. Itu di sini. Di Den Haag sini. Nah kira-kira apakah akan diterima? Ya tentu nggak akan diterima. Jadi cari juga salahnya apa gitu. Terus dampaknya apa? Edis TV mesti sampai dilaporkan. Ya memang problemnya cuman karena Islam. Kalau saya bilang di Belanda ini, di sini di Belanda ini banyak sekali orang Arab. Pertanyaannya, kok bisa orang Arab ke sini? Ngapain? Mereka minta suaka. Suaka karena apa? Karena di negaranya perang. Negaranya apa? Syria lah,
Syria perang gara-gara apa? Gara-gara sesama Islam. Misalnya presiden Syria siapa namanya itu? Yang kabur. Dia dari kelompok Syiah Alawid. Sekarang yang jadi presiden yang sekarang ya Bashar al-Assad. Ya. Presiden sekarang itu dari Sunni yang terafiliasi dengan ya itulah ya tanda kutip grup-grupnya 4 huruf itu. Nah, Palestina, Yaman ngapain ke sini? Ya gara-gara perang sesama Yaman juga. Ada Houthi itu Syiah, ada kelompok yang terafiliasi dengan 4 huruf itu lagi. Terus negara-negara Eritrea. Ya Eritrea itu juga dulu negara Kristen yang ternyata sekarang perang gara-gara apa? Islam juga. Di mana-mana semuanya. Belum lagi dari Iran ke sini. Bayangin, Iran itu ada di atas Uni Emirat Arab dan Qatar dan Bahrain. Orang-orang Iran yang saya ketemu di sini beberapa kali, bahkan banyak orang Iran yang masuk Kristen di Belanda ini ya. Dia ke sini tahu nggak caranya gimana? Bagaimana mereka bisa pergi ke Belanda? Jalan kaki, teman-teman. Jalan kaki. Gara-gara apa? Di negaranya dia anggap sudah sangat tidak manusiawi. Afghanistan jangan kira semua orang Afghanistan setuju dengan kebijakan Islam. Semua ke sini. Jadi kalau dirunut-runut semua ini masalahnya Islam. Kenapa nyari makannya? Kenapa nyari kesejahteraannya pergi ke Amerika, ke Eropa, ke Jerman, ke Paris, ke Prancis, ke Itali. Nah sebegitu udah banyak mereka. Contoh, saya ambil contoh. Teman-teman mungkin pernah ada yang ke Perancis atau ke Roma. Di sana banyak copet. Yang copet orang apa? Orang Islam lagi. Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya. Ya. Itu juga. Ya. Jadi pertanyaannya AADI, ada apa dengan Islam? Ya. Ya. Itu benar. Memang kebanyakan orang yang di negara Islam mereka larinya ke negara Barat. Ya, itu satu hal yang tidak bisa dinafikan. Artinya rahmatan lil alamin yang dipamerkan orang Islam ternyata bohong. Dia bohong. Kalau memang benar valid rahmatan lil alamin yang dipamerkan, ya kan, kenapa keluarga mereka sendiri keluar daripada tempat mereka berasal? Mereka sendiri larinya ke negara-negara Barat, kan negara-negara sekuler. Itu satu hal yang sangat ketara, yang perlu kita diskusikan ke permukaan sehingga mereka ini berani jujur, bisa jujur. Tentang orang-orang Islam yang di negara Barat, itu benar sekali, ada banyak sekali kasus-kasus seperti yang rape gang yang ada di England. Itu kan kebanyakan mereka dari Pakistan, dari Bangladesh. Itu mereka bikin masalah di Eropa. Demikian Ya, juga. ini, sorry ku potong dikit Pak Cakra. Ya. Saya juga jadi teringat kejadian sekarang Pakistan lawan India. Itu kan karena orang Islam Pakistan mengamalkan At-Taubah 29 di tempat yang namanya Kashmir kan? Iya, benar. Itu Benar problem. Iya, benar sekali. Iya. Itu memang banyak sekali persoalan. Makanya sangat ini ya, sangat ganjil ketika ada kasus seperti di Kashmir. Itu kan orang Islam Afghanistan dengan Pakistan saling ini ya, saling perang-perang di situ. Tetapi umat Islam secara kolektif mereka tidak ngopen, ya kan, tidak protes ke jalan tentang perlakuan orang Islam terhadap orang Islam itu sendiri. Tetapi ketika terjadinya misalkan ketika mengancam orang yang
Wah, ribut bukan main. Ini persoalan kemunafikan yang ada dalam masyarakat Islam yang sangat menyedihkan. Yang sering dilupakan oleh umat Islam dunia. Kenapa kalau ada persoalan dalam masyarakat Islam itu sendiri yang terjadi kepada umat mereka Islam itu sendiri, mereka nggak ribut, nggak protes ke jalan. Kalau misalkan misalkan ke kasus di Aceh kemarin, beberapa tahun yang lalu, tentang perlakuan kaum ulama atau masyarakat setempat terhadap Tengku Ayush Syakubat, itu masyarakat Aceh nggak ambil pusing, nggak ribut-ribut. Tetapi kalau ada misalkan seseorang yang mengkomen tentang Islam, waduh, mereka ribut. Ribut bukan main. Itu sudah menjadi fenomena di mana saja. Termasuk ya perlakuan dan sikap-sikap masyarakat Islam yang sudah keluar ke Eropah. Kita lihat yang baru-baru ini perlakuan rape gang yang umumnya mereka dari Bangladesh atau dan Pakistan ya. Kemudian sikap itu ada di ini juga di Australia saya dengar, kemudian di Amerika saya lihat sendiri demikian sikap mereka. Itu yang sangat disedihkan. Jadi kembali kepada ya kawan kita ini di Indonesia, Ronald ini, ya saya berharap dia bisa mendapat satu kesempatan lawyer pro bono sehingga bisa membantu dia untuk menggugat dan naik banding terhadap perlakuan masyarakat setempat terhadap dia. Mudah-mudahan demikian. Ini sebentar ya, saya ada kegiatan sedikit yang perlu saya ambil pamit dulu. Mungkin nanti saya bisa naik lagi. Silakan lanjutkan kawan-kawan semua ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih nih kawan-kawan, rekan-rekan semua atas kesempatan. Shalom ya, salam kenal buat semuanya. Pak Nabirong, nanti saya coba naik balik ya kalau ada kesempatan. Siap Pak, kalau kita masih buka nanti Pak. Oke, saya pamit dulu ya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Cakra. Sama-sama. Ya, sama-sama. kita connect ini ya, Pak. Oke. Abang Nabirong itu Pak Cakra itu masih Islam kan ya sebetulnya? Masih, dia belum Kristen, belum apa. Dia belum Kristen. Belum. Tapi dia bingung, dia lagi mau belajar yang mana gitu. Cuman dia itu berpendapat gini, Pak Prof. Jadi ketika dia ngangon gitu ya, jauh dari tempatnya dia, sholat Jumat ada waktunya dipanggil atau sholat jam siang atau dia harus kembali gitu jauh. Dalam perjalanan bisa setengah jam sampai 1 jam karena main ngangon itu kan kemana aja gitu kan. Nah ini yang membuat dia, kenapa gue harus pulang gitu? Kenapa gue harus nyembah Tuhan itu pulang? Nah itu pendapatnya dia awal. Orang tuanya itu adalah punya sekolahan sekolahan mereka itu namanya tuh sekolahan agama itu. Pesantren. Nah dia pengurus pesantren, pengurus masjid, dia ini gitu ngurusin apa semua. Nah dia bertanya itu tapi orang tuanya tidak memenuhi jawaban apa yang dia inginkan gitu. Nah ini membuat dia jadi penasaran dan dia berpendapat akhirnya dia dicoret dari keluarga lama-lama setelah dewasa. Iya, teman-teman Islam tuh harus berpikir keras ya. Jadi bukan berarti kami tadi ngobrol itu mau menjelek-jelekan Islam, karena Pak Cakra itu masih Islam dan kami di sini tidak ada tendensius untuk menjelekkan Islam karena